Halo guys, balik lagi di channel YouTube saya Kang Wahyu Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menghandle klien dan server serta mengupdate data di Next.js ya. Jadi langsung saja simak video tutorialnya. Oke, jadi pertama-tama rencananya saya akan menambahkan button edit di samping button back ini ya. Kita langsung saja buat button editnya. Untuk lebih cepatnya saya kopas saja di button back ini. Oh ya, untuk penamaan variabel class name-nya biar tidak berulang, saya masukkan ke dalam variabel class CSS seperti ini ya. Lalu saya copy dan saya ganti tulisannya menjadi button edit. Sekarang saya akan coba merubahnya seperti ini ya. Sekarang lebih pendek. Dan untuk href bukunya yang button edit, saya tambahkan /get1.id buku/edit. Jadi ketika saya klik button edit, maka tampilan routing URL paramnya langsung berubah menjadi /1/edit seperti itu ya. Jadi di dalam folder yang dinamis ID buku ini, saya buat folder baru lagi bernama edit. Untuk mempercepat waktu, saya copy paste saja. Dan jangan lupa untuk mengganti tulisan view halaman buku menjadi edit halaman buku. Lalu di sini saya ganti juga edit dan paragrafnya saya hapus. Lalu kita cek di browser apakah jalan. Dan untuk button backnya saya tambahkan /id buku ya. Jadi ketika saya back, balik lagi ke halaman view buku. Saya langsung saja klik button edit. Sekarang halamannya sudah berubah ya menjadi buku /1/edit seperti itu. Dan di sini saya juga akan menambahkan untuk button back yang langsung kembali ke halaman list buku ya. Oke, sekarang kita coba untuk button back to listnya. Dan sekarang sudah berhasil ya, balik ke halaman list buku. Setelah itu tahap selanjutnya kita akan coba buat untuk form button editnya. Untuk mempercepat waktu, saya coba copy saja dari halaman tambah buku seperti ini. Di sini langsung saya copy paste di sini ya. Dan saya buang yang tidak saya perlukan, misalnya form tambah buku itu saya buang tulisannya. Oke, lalu tambah buku saya rubah menjadi edit buku seperti ini. Atau update buku. Oke, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di sini saya akan coba mempraktekkan cara menggunakan atau menghandle klien ya. Di sini saya akan coba menggunakan React Hook. Kita akan menggunakan fitur useState di sini. Lalu kita coba save dan lihat hasilnya di browser, pasti akan ada error seperti ini ya. Jadi ketika kita akan menggunakan React Hook, kita dianjurkan untuk mendeklar tulisan yaitu use client. Jadi tanpa tulisan ini kita tidak akan bisa menggunakan fitur dari React Hook ya. Jadi tambahkan ini di atas, tapi efek sampingnya kita tidak bisa menggunakan use server lagi. Kita tidak bisa menggunakan tulisan async await seperti ini lagi. Dan sekarang kita tidak bisa menggunakan cara metode get one data seperti ini lagi ya. Kita akan coba ganti ID buku menjadi props params.id buku ya. Jadi saya ulangi, untuk menggunakan fitur-fitur dari React Hook kita perlu mendeklar yaitu use client di atas seperti ini ya. Karena React Hook itu sifatnya kan client side kan. Jadi kita harus mendeklar use client di atas. Lalu bagaimana solusi jika kita ingin menggunakan get one atau kita akan melakukan call API get one data seperti ini, namun kita tidak bisa menggunakan karena sudah ada tulisan use client. Solusinya yaitu kita akan membuat folder baru bernama action. Kita akan coba memisahkan value servernya ke dalam index.ts ya, seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita declare tulisan use server seperti ini. Lalu kita buat
export asynchronous function. Nama fungsinya itu get one data action seperti ini ya, dengan satu parameter ID seperti ini. Oh ya, untuk tutorial Next.js ini kita sudah tidak menggunakan lagi yaitu .js, tapi kita menggunakan .ts atau .tsx ya. Kita sudah menggunakan full TypeScript di sini. Lalu jangan lupa untuk mengimport DB buku yang sudah kita buat di dalam folder database di video tutorial sebelumnya. Lalu jangan lupa memberikan tipe data untuk ID-nya yaitu string. Dan sekarang kita sudah bisa menggunakan use server dan use client secara bersamaan ya. Namun cara penggunaannya use server itu memisahkan diri ke dalam folder action seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita akan coba import fungsi yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya saya akan membuat use set lagi baru bernama judul dengan set judul seperti ini. Lalu saya akan membuat use effect baru untuk menampung variabel dari get one data. Di sini saya panggil get one data action. Oke, seperti ini ya caranya ya. Lalu saya berikan variabel satu yaitu ID, karena yang diminta dari fungsinya satu parameter yaitu ID ya. Saya ambil parameter ID-nya dari props.params.id_buku. Setelah itu jangan lupa lakukan .then, lalu di dalamnya kita tulis variabel baru bernama data seperti ini, parameter baru. Lalu kita masukkan ke dalam set judul dan set penulis, data.judul untuk judul dan data.penulis untuk set penulisnya. Untuk meyakinkan kita coba console log penulis dan judulnya apakah sudah muncul datanya. Kita inspect elemen. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk ID 1 itu nama penulisnya Adi dan judul bukunya itu Surabaya. Jadi di sini kita sudah bisa menggunakan variabel dari get one data ini. Dan sekarang kita akan coba memasukkan value untuk judulnya dan di bawahnya value untuk penulis seperti ini ya. Oke, refresh dan sekarang kalian bisa lihat sendiri untuk judul buku itu Surabaya sudah muncul di inputan value dan sebelahnya ada nama penulis yaitu Adi ya, seperti ini. Tahap selanjutnya kita akan coba buat on change. Jadi ketika kita mengetik tulisan baru, variabelnya akan kita set lagi ke dalam set judul, dan untuk penulis saya akan coba set lagi ke dalam set penulis seperti itu ya. Dan sekarang kita akan coba tes apakah sudah berjalan dengan baik. Oh, ternyata ada bug dikarenakan di use effect belum kita kosongkan untuk kotak dependensinya. Ini artinya use effect itu akan berjalan terus ketika on change dimulai ya. Solusinya yaitu kita berikan kotak dependensi kosong seperti ini. Jadi use effect akan jalan sekali saja. Jadi use effect akan jalan sekali saja ketika proses render pertama kali ya. Oke, kita coba lagi. Sekarang kita sudah bisa mengetik secara bebas seperti ini. Dan di tahap berikutnya kita akan coba membuat function untuk update buku ya. Di sini kita buat baru lagi export asynchronous function update buku action seperti ini dengan 3 parameter ya. Pertama ada ID dengan tipe data string, judul dengan tipe data string, dan penulis dengan tipe data string. Lalu kita akan masukkan ke dalam db_buku.buku untuk modelnya dan .update untuk metodenya. Lalu kita beri where ketika ID buku yang misalnya ID itu 1, lalu data di bawahnya itu adalah contoh data ketika kita update ya. Jadi bisa kita update dua-duanya, judul penulis ataupun judul saja ataupun penulis saja seperti itu. Setelah itu di bawahnya kita tambahkan redirect buku ketika berhasil melakukan update data ya. Jadi kita akan langsung redirect ke halaman list buku lagi ketika setelah update buku berhasil. Tahap selanjutnya kita tambahkan action ke dalam form ya, lalu kita panggil function update data actionnya seperti ini. Kita import, lalu kita masukkan 3 parameter yaitu ID buku, judul, dan penulis seperti ini ya. Tapi di sini terjadi error merah. Kalau kita coba cek,
dia butuh suatu binding ya, jadi kita tambahkan dot bind, lalu sebelum ID kita tambahkan null seperti ini, lalu koma. Nah, sudah tidak merah lagi. Sekarang kita akan coba mengetes apakah kita sudah berhasil untuk melakukan update buku. Kita coba update yang ID 2 ini. Kita tambahkan misalnya tulisan Kisah Borneo updateku. Lalu di sini Halil Wahyu Atmaja. Lalu buka inspect element dan buka network seperti ini. Lalu kita coba tes, klik. Nah, sudah ke trigger ya. API edit buku sudah berhasil kita lakukan. Sekarang di list nomor 2, Kisah Borneo update buku dan Halil Wahyu Atmaja sudah berhasil kita lihat di list buku ya, sudah update datanya dari sebelumnya. Lalu kita coba update lagi yang ID buku 3 Sang Kuryang misalnya keren sekali. Lalu kita update buku. Secara otomatis yang ID buku nomor 3 juga sudah terupdate. Seperti itu. Oh ya, dan untuk bonus saya akan coba tambahkan button new atau button tambah buku baru di dalam halaman list buku ya. Kita akan coba copy paste saja biar cepat seperti ini. Dan untuk masalah styling CSS itu silakan tergantung kalian masing-masing ya. Di sini saya hanya fokus untuk menjelaskan bagaimana cara membuat function, use client dan use server. Mungkin di next video selanjutnya saya akan coba buat styling CSS yang lebih keren lagi menggunakan Tailwind CSS. Dan di sini saya menambahkan class name flex dari Tailwind CSS untuk membuat tampilan menjadi rapi baris kanan. Oke, sekarang kita akan coba klik apakah sudah berhasil masuk ke halaman form buku baru. Ya, kita sudah berhasil ya. Lalu di halaman buku, tambah buku, kita tambahkan button back agar kita tidak perlu lagi mengklik dari bawaan halaman browser ya. Kita sekarang sudah bisa mengklik dari tombol button back yang sudah kita buat. Oke, dan sekarang kita akan coba simulasikan cara membuat buku baru lagi ya. Kita akan buat buku baru dengan React.js 2023 dengan nama penulis yaitu Wahyu Ramadan. Secara otomatis data baru dengan ID 5 sudah muncul ya. Lalu kita view dengan ID 5 sudah muncul. Lalu kita akan coba edit, ditambahkan misalnya spasi Januari, lalu update buku, dan secara otomatis buku React.js 2003 sudah ada tambahan bulan Januari ya, seperti ini ya. Jadi sekian mungkin saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum paham tentang video yang saya buat ini, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial seputar Next.js. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.